sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu. Baik, untuk tema kali ini sesuai poster yang kami share oleh panitia, yaitu tentang hak, kewajiban, dan kasih sayang antara suami dan istri. Ini bukan istri-istri ya Pak. Lihat kewajiban dan kasih sayang antara suami dan istri. Sebelum kita mulai pengajiannya, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada beliau Ustadz Muhammad Ikhwan Ahada untuk menempati posisi yang telah kami sediakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini kewajiban dan memupuk kasih sayang antara suami dan istri titik, bukan istri orang loh nggih. Suami dan istri. Bapak Ibu, wajib dan kewajiban ini menjadi bagian yang kalau kita bersama-sama memahami, insya Allah poin-poinnya sudah jelas. Kita nanti akan awali karena Bapak Ibu yang hadir dan yang rawuh ini sudah sebagian besar betul-betul berkeluarga dan sudah sepuh. Saya kira sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garamnya berkeluarga. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mencoba bersama-sama. Nanti ada Ustadz saya, Ustadz Syakir, yang bisa jauh lebih melengkapi ayat Allah ingkang asring kita midhangetaken dibaca pada saat terjadinya akad. Quran surat apa ini Bapak Ibu? Iya, surat Ar-Rum ayatnya 21. Nah, yang hafal bukan berarti berkali-kali akad loh ya Pak ya. Yang hafal berarti memperhatikan Allah akan menciptakan dan Allah akan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dari ayat itulah nanti kita coba bersama-sama dan akhir atau pertemuan berikutnya nanti kita tinggal menyimpulkan sesungguhnya kewajiban dan hak masing-masing kita yang oleh Allah telah dipasangkan dan dijodohkan itu seperti apa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kita baca ayat ini perlahan dan kita maknai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun
yatafakkarun yatafakkarun ya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayat 21 Quran surat Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang fenomenal, ayat ingkang estu menjadi kenangan setiap kita mengawali tahap kehidupan baru, beralih status pada umumnya, yang dari perjaka menjadi, insya Allah setelah mendengar ayat ini kemudian akad lalu menjadi seorang yang tidak berjaga, Pak. Ya, jadi dari sebelumnya bujang menjadi tidak sendirian. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Ya, dari makan sendiri, cuci sendiri menjadi dicucikan. Ini ternyata pengalaman pahit ibu-ibu ternyata. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kata kunci dari ayat ini ingkang kula panjenengan kita semua ini sudah paham dengan kata sakinah, mawaddah kalian rahmah Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nanti kita akan munculkan apa sesungguhnya kewajiban dan hak kita sebagai seorang suami dan juga kita Bapak Ibu yang hadir ini tulan Allah tetapkan menjadi istri. Sakinah, mawaddah, warahmah asring dipun singkat kanthi sebutan samara napa samawa. Nggih, samara ngoten nggih. Semoga samara. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Bapak Ibu, ternyata Allah ungkapkan kata sakinah dalam tafsir itu atau dalam terjemahan ini, Allah mengungkapkannya dengan menggunakan ungkapan berupa fi'il. Dalam bahasa Arab ini kok dipun wastani fi'il, bahasa Indonesia ini pun dipun wastani kata kerja. Ini adinda kita media moderator dan pembawa acaranya ini nanti kalau keliru ya, ini jurusan bahasa Arab selesai. Litaskunu menikah betul-betul bentukannya bahasa Arab. Sakana yaskunu, kemudian karena mukhotob ingkang diajak bicara menikah orang banyak, lalu taskunu antum semuanya. Maknanya pun menapa Bapak Ibu? Ternyata sakinah itu tidak didapatkan begitu saja, nanging kedah diikhtiari, diupaya. Nah, apa itu sakinah, mawaddah dan rahmah yang akan melahirkan efek dampak saking proses inilah yang kemudian akan berupa hak lan
kewajiban. Nah, dalam hal ini kula ngangsu kawruh dumateng para ibu lan bapak yang hadir ingkang sampun bangun balai somah, balai keluarga langkung pengalaman. Tapi ternyata kadang-kadang umur itu napa nggih Bapak Ibu niscaya dan dewasa untuk menjadi sakinah menika dereng tentu. Kadang-kadang Bapak Ibu saking awal nikah ngantos dumugi sampun kakek-kakek, nenek-nenek niku mboten nate sakinah. Lah sebabnya napa? Mangke ternyata kita perlu proses. Nah, enjang menika cobi kita kaji sedikit sebelum kepada sakinah yang oleh Allah berikan kepada kita dengan proses kita cobi mawaddah rumiyin Bapak Ibu. Sob sakinah ini nanti ketika mawaddah berproses lalu kemudian lahir rahmah, insya Allah keluarga yang kita bina ini menjadi keluarga yang sakinah. Bapak Ibu, mawaddah itu saking bentukanipun saking madah. Madah menika menawi dipun pirsani wonten kamus menika hal-hal ingkang berkaitan kalian materi, kalian fisik. Nek cara jawanipun prejengane. Nah, Bapak Ibu lajeng matur kok mboten tegel. Nah, niku prejengan niku niku wau diapurik niku ning dadi dapur anu lho nggih. Niku nek piyayi Jawa saged ngraosaken. Ndok bahasanya oh diapurik kuwi kaya. Nah, niku preje. Nah, madah menika sesuatu yang lahir dari interaksi secara fisik, pergaulan ingkang bersentuhan kalian jasmani. Kados kala wau Bapak Ibu, fisik nggih rupa, nek sing kakung nggih bagus, nek sing putri nggih ayu ngaten. Ini fisik. Termasuk fisik Bapak Ibu, harta itu kan kelihatan ya. Kemudian kekayaan, jabatan itu fisik. Mata. Cinta itu lahir karena ada syaratnya Bapak Ibu. Onten kriterianya aku gelem karo kaining nek. Ngoten niku. Biasanya kalau anak-anak muda kita kan begitu, tasih las-lasan. Wah, ideal banget. Aku sampai nek di bojo kudu dhuwur, kuning, gagah, manis kaya bintang film Korea. Laras mboten? Niku umur pinten? 17 kata nggih. Ibu-ibu, anak-anak gadis kita umur 17 ke bawah begitu. Nanti kalau sudah umur 22 ke atas, niku beda kriteriane. Mudhun sithik. Sing rada mapan, cekel gawe. Ngoten to nggih? Nek perlu duwe kendak seneng meneh nek pun duwe ngakoni. Lah anak itu bapaknya pun nah niku kok cocok ya? Cocok. Itu fitrahnya memang begitu itu manusia. Niku nek umur 22, 25 sampai maksimal 27, Pak. Seperti itu 27. Mungkin ya pun 27 ke atas niku kriterianya mandap meleh. Pripun Pak? Ada yang mau. Sing penting sapa sing gelem takok wis. Siapa saja asal pun pokoke anggere cekel gawen wis rasah ndelok pokoke iya. Niku nek pun umur 17 munggah nyuwun sewu. Maka kata Kanjeng Nabi li jamalia, yang pertama memang kriterianya ya karena parasnya. Terus apa mboten nggih?
Ini kedua. Yang lima liha karena hartanya. Lina sapiha. Tiga hal inilah interaksi fisik, interaksi yang menjadi kriteria anak-anak kita mbok bilih kula panjenengan rubiyin dalam menetapkan pasangan masing-masing. Tapi kata Kanjeng Nabi walidiniha, yang terakhir itulah fatfar biyadiddin taribat yadak. Kalau kita memilih menetapkan berdasarkan kriteria fisik agama, fisik agama yang dimaksud, oh ketoke soleh, ngajine apalane Quran 31. Oh, kleru bisa. Berapa juz Bu, Pak? 30 juz. Medun-medun ya juz 3. Lumayan niku. Seringkali ketika sudah menikah, kalau tidak dipupuk mawaddah ini menjadi hilang. Lorong tau dirasake ngono. Manjane ra ilai. Ngoten ta nggih? Sakderenge riyen waduh aku pilek apa aku ribut. Ke Jakarta malam itu naik kereta api ke Endang-endang, ketemu gimana kabarnya, itu belum menikah. Sampai menikah mlebu rumah sakit dikandani, "Wosek sabar." Ini bukti mawaddah, interaksi fisik ini. Kalau sekedar itu, maka kemudian ini bisa menyusut. Ini bisa tidak dipelihara, tidak terpelihara, tidak dipupuk, maka kemudian akan menyusut, Bapak Ibu. Niki conditional love, Bapak Ibu. Ya. Nah, justru yang paling penting Bapak Ibu berkaitan dengan ini adalah yang terakhir, ad-din. Ibadah inilah yang nanti pada akhirnya melahirkan makna as-sakinah. Bapak Ibu, ibadah inilah interaksi fisik dalam bentuk ibadah inilah yang nanti akan melahirkan tumakninah. Nah, Bapak Ibu, pada subuh istri ngaji, suaminya ikut ngaji. Nyuwun sewu bapak-bapak, langkung kathah ingkang membangunkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, rotanaya. Ibu-ibu yang lebih banyak bangunkan itu bapak atau ibu? Nah, Pak. Yang lebih banyak bangunkan sholat malam ternyata ibu. Ya, nanti baik. Ibadah yang dilakukan dengan saling berinteraksi inilah yang akan melahirkan as-sakinah, yang memiliki makna tumakninah, ketenangan, dan as-sakinah. Sakinah itu kalau dalam kebiasaan bahasa Arab itu sakinatus syajaratu bi anna dhahabar rih. Terus yang namanya sakinah itu tenangnya pohon dan ranting itu karena perginya angin. Terus yang namanya sakinah itu kok bukan berarti tenang, lurus, diam-diaman, mboten. Ternyata sakinah itu ada dinamika, Bapak Ibu. Maka kemudian menaik nanti kepada ar-rahmah. Wa nafsim wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu nanti masuk kepada ar-rahmah. Nah, maka bagaimana mewujudkan as-sakinah itu ketika fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Takwa, fujur itu dorongan kita untuk melakukan hal-hal ingkang boten sae. Sedangkan takwa itu perkara-perkara yang menjadikan kita memahami posisi kita di hadapan Allah, dan semakin dekat kalian Gusti Allah menika kula panjenengan nindaki perkawis-perkawis kados to jujur, kados to sabar,
kados to lembah mana andap asor tawadhu nika bagian-bagian takwa ingkang dalam Al-Qur'an dijelaskan begitu banyak. Tetapi tentu Bapak Ibu, karena fa'alhama fujurha wa taqwaha, ada lawannya. Menawi sabar maka lawannya fujurnya menapa? Marah. Mboten sabar. Nek rendah hati tawadhu berarti lawannya sombong Bapak Ibu. Nggih, iya, nggih. Kalau jujur berarti lawannya bohong. Untuk menjadi rahmah, maka kemudian hati kita ini betul-betul harus dilatih untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan cara kita dekat kepada Allah. Ya, jujur. Ya, lembah mana. Nah, setelah mawaddah Bapak Ibu yang sifatnya fisik, interaksi fisik, disebut dengan kalau mau menapa? Conditional love. Nah, makanya saya sedikit. Maka conditional love ini bisa terbagi Bapak Ibu. Dibagi. Kenapa? Karena sifatnya fisik. Bapak Ibu, menawi kula panjenengan tindak kantor, dipun paringi bekal kalian ibu, ya, ini nanti untuk makan siang. Pun ditelening itu basa Cina. Mohon maaf Bapak Ibu yang nggak paham ditelening, tolong dicari. Bahasa Indonesianya susah itu. Karena ini bekal fisik Bapak Ibu, ketika kita sedang berjalan, kita sedang dalam perjalanan di lampu merah, ada Bapak Ibu orang yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu lihat, hati kita tersentuh. Apa yang kemudian menjadi bekal dari istri? Dikayak kesedoyan apa didom? Bahkan bisa diberikan semuanya. Kalau cepat bisa kita bagi, kelingan, iki dari istri. Bukti rasa perhatian, dikasihkan sebagian kita gunakan. Tetapi jika tidak sempat, bisa jadi Bapak Ibu, hal-hal yang sifatnya fisik kita berikan kepada orang lain. Maka kalau kemudian kita menetapkan pasangan kita sekedar fisik, cantik hilang, maka kemudian kita bisa beralih kepada yang cantik. Ini kondisional memang, betul-betul kondisional. Nah, yang benten pun sekarang ketika ke rahmah Bapak Ibu, unconditional love, interaksi yang lahir dari dalam hati karena bimbingan hidayah, bimbingan saking Gusti Allah, itulah rahmah. Nah, hebatnya Islam luar biasa. Rahmah ini diberikan oleh Allah kepada hati kula panjenengan sedaya itu melalui sesuatu yang betul-betul jernih. Bapak Ibu, meski kadang bapak-bapak kita ini tidak puas dengan apa yang diberikan oleh istri, ya, tetapi karena punya sifat rahmah, sebelum kita menerima apapun yang menjadikan hati tidak puas, kita sudah memberikan maaf. Itu rahmah Bapak Ibu. Dan itu hanya dibimbing dengan agama. Ini ada kisah menarik Bapak Ibu, luar biasa. Seorang suami kerja keras dari pagi sampai sore Bapak Ibu, kebetulan di kantor dia tidak sempat makan siang karena tugas di lapangan. Pulang kantor pengen segera pulanglah suami ini. Sampai di rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut anak-anak yang begitu ceria. Istri pun ternyata di rumah sesungguhnya sudah menyiapkan Bapak Ibu, tetapi saat itu memang belum siap, masih membuat lauk, menyiapkan makanan snack di dapur. Ketika sang suami datang, segera dia menyambut di pintu garasi. Alhamdulillah, setelah cium tangan, capek ya, sini duduk dulu ayah. Nah, setelah lepas biasa Bapak Ibu, segera sang suami bilang, Bun,
Bunda, iya ada apa ya? Ada sesuatu yang bisa untuk ganjal perut dulu. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa untuk ganjal perut dulu. Oh iya, sambil ngasihkan dengan air putih, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Apa yang dipikir ibu-ibu mengganjal perut suami tadi kita apa Pak? Dimasakkan mie, nggak ada roti. Wah, karpe mie menca cepat Bapak Ibu. Mimo. Wah. Betul. Masak karena dia menyambi buat sayur Pak. Akhirnya cepet bumbu yang mestinya garam 1 sendok itu di sayur masuk ke mie. Mantap. Sosok mateng dengan sigap sang istri menyajikan mie kepada suami. Alhamdulillah sedap sekali Bapak Ibu. Nyuwun sewu, kesel, capek, di depan ada mie Pak. Ganjal Bismillahirrahmanirrahim. Sang istri kemudian kembali ke dapur melanjutkan sayurnya. Begitu dimakan, Bismillahirrahmanirrahim, maka mie ini disantap. Bapak Ibu, saat ini jujur nek bapak-bapak ngoten niku kinten-kinten pripun. Inilah rahmah seorang suami kemudian memanggil bundanya, Bun, ada apa ya? Sudah selesai belum? Ini hampir sebentar ya, sudah selesai. Tinggal niriskan. Begitu dientas, tiriskanlah. Lama ya Bun ya? Kapan terakhir kita makan bersama Bun? Kapan yo ya? Oh ya lama banget. Gini, lu kok gini pada gini ya. Bu, dengan mesranya sang bapak tadi tanpa bilang apa-apa ekspresinya tetap gembira. Pak, catatannya ekspresinya gembira. Alhamdulillah ini Bu, ini dah. Enak tenan. Terima kasih ya Anda. Rahmah Pak, yang bicara rahmah. Maka kemudian mie ini plus kuahnya rada diukei. Mboten mau mie godhog Pak. Mie diukei, kuahnya diukei. Sang istri pertama bertanya juga, ini kok tumben-tumbennya ya? Enggak, pokoknya ayah pingin berbagi. Iya, begitu kemudian istrinya makan dan merasakan, astagfirullahaladzim, iki nganggo baju laut. Dalam hati istri kemudian menatap wajah sang suami kemudian tertawa dan dicium keningnya. Bapak Ibu, sang istri apa kemudian langsung dari kursi duduk mencium kaki suaminya. Ayah mohon maaf ya, Bunda nggak ngerti ya, Allah nggak sengaja ya. Nangis sang istri. Bapak Ibu, itu rahmah yang lahir dari cinta atas bimbingan agama, atas bimbingan dan pemberian Allah yang Maha Rahim. Tidak lahir dari seorang suami yang cintanya hanya sekedar conditional love. Saged ditambi Bapak Ibu. Ini kuliah. Nah, untuk rahmah ini tidak mudah Bapak Ibu. Ada kisah ini kisah yang nyata. Nah, setelah istri mencium kaki sang suami, maka sang suami bukan kemudian, enggak apa-apa, enggak apa-apa, yuk kita habiskan. Enggak ya, kita habiskan, enggak, pokoknya enggak. Loh, malah mboten ento. Coba. Maka kemudian dari rahmah itu persoalan yang besar menjadi kecil. Tetapi persoalan yang kecil tidak dibesar, itu lahir dari unconditional love, saking rahmah, cinta dari dalam hati. Maka nyuwun sewu, ini nanti ada beberapa episode ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Tidak bisa satu ini tampaknya.
sakinah dereng, pokoknya mengke sakinah. Nah, rahmah itu Bapak Ibu, ada seorang suami setelah nikah kira-kira 5 tahun Bapak Ibu, ini tampaknya pasangan produktif. 5 tahun itu sampun kagungan putra 3. Apa? Badut-badut sasat suwen, ngoten ta? Pada saat melahirkan putra ingkang kaping sekawan, Bu, sang istri kemudian mengalami kelumpuhan. Pertama, kaki tidak bisa digerakkan. Putranipun 3 plus 1 yang keempat. Setelah yang keempat, sang istri mengalami kelumpuhan. Tampaknya kondisi itu oleh sang suami betul-betul dibuktikan bahwa saya menetapkan dan menentukan engkau wahai istriku itu bukan karena cantikmu saja, bukan karena engkau orang yang berketurunan baik saja, bukan karena engkau dulu menjadi pegawai saja sehingga kamu sudah bisa bekerja, bukan itu, tapi aku memilih engkau menjadi seorang pendamping hidupku, maka aku tetapkan engkau istriku di dunia dan akhirat. Bapak Ibu, 2 tahun setelah lumpuh itu oleh dokter dinyatakan kelumpuhannya betul-betul meningkat dan sakitnya bertambah parah sehingga tubuhnya lemas lunglai seperti tidak bertulang. Nyun sewu, semakin parah Bapak Ibu. Kalau 2 tahun pertama hanya kakinya yang tidak bisa digerakkan, ini setelah itu seluruh badannya lemas lunglai. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Terus obat yang diusahakan oleh suami yang dengan sabar merawat istri dalam kondisi seperti itu, tampaknya oleh Allah belum diberikan alternatif hingga memberikan kesembuhan. Sembari merawat istrinya, maka suami ini merawat 3 putra putrinya. Kebetulan secara ekonomi cukup. Setiap pagi setelah bangun tidur, sang suami ini mewudukan istrinya. Diajak wudhu, dilap dengan sabar. Setelah itu istrinya didudukkan di tempat sholat dengan kursi, dipakaikan mukenanya, sang suami di depan untuk sholat subuh berjamaah, anak-anak di belakang. Setelah salam, sang suami kemudian mengajak berdoa. Bunda, kita doa. Ya karena nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa cuma duduk Bapak Ibu. Kepalanya saja yang geleng-geleng. Bapak Ibu, terus itu dilakukan sehingga anak-anaknya menjadi dewasa. Berapa tahun? 25 tahun seorang ayah merawat, seorang suami merawat istrinya. Kesaksian anaknya ketika 25 tahun suami merawat istrinya ini tanpa keluar rasa keluh kesah. Dari ketulusan hati yang terbimbing dari Gusti, sifat rahmatnya tadi itu. Maka kemudian anak-anak selesai kuliah, tinggal 1 orang saja yang menunggu wisuda. Itu mereka punya kesepakatan matur kepada bapak. Ibu di kamar, bapaknya diajak ke ruang tamu. Ayah, kami telah sepakat anak-anak untuk matur ke ayah. 25 tahun ayah membersamai kami, membesarkan kami, mendidik kami dengan penuh tanggung jawab, dan tidak lupa ayah setiap pagi membutuhkan. Anak-anak pun kami kadang nggak boleh membantu ayah karena itu bentuk tanggung jawab ayah. Mengajak ibu sholat. Setelah itu sebelum ayah ke kantor, ayah memandikan bunda. Lalu kemudian bunda didudukkan di depan televisi agar ketika nanti ayah ke kantor, bunda tidak kesepian, bisa melihat hiburan.
Semua itu ayah lakukan sudah 25 tahun. Kami semua sepakat ya, ayah istirahat. Kami rela kalau ayah kemudian bisa menikmati sisa umur ayah dengan menikah kembali. Ini tawaran dari sang anak, Bapak Ibu. Saya yakin Bunda akan juga rela untuk itu. Karena sudah tidak bisa ngendiko, pokoknya sudah seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira ini kalau ditawarkan kepada bapak-bapak pripun? Kang Putra siap. iki kula suni pirsa bapak lho. Ibu mboten sah meri. Enggak mau deal, Pak. Karena sesama bapak. Tolong Pak Oto aja. Pak nyuwun sewu, kalau jujur ditanya begitu, menolak. Menolaknya aku kok rakat biyen to. Ya Allah, tetapi mengejutkan Bapak Ibu, suami ini kemudian, nah, terima kasih. Kalau bapak ayah ini menikahi ibumu karena nafsu, karena sekedar syahwat, bapak akan tinggalkan ibumu itu sesuai dengan aturannya. Sudah tidak bisa apa-apa sekian tahun dalam taklid talak itu, atau kemudian sudah tidak bisa lagi memenuhi hasrat suami, boleh. Tetapi ayah memilih ibumu bukan karena sekedar jasmani, yang kalau kondisional tadi Bapak. Ayah telah menetapkan ibumu yang telah memberikan ayah anak-anak seperti kamu. Ibumu ketika sehat telah merawat ayah jauh lebih baik ketimbang ayah selama ini merawat ibumu 25 tahun belum apa-apa. Belum bisa menggantikan ketika ia merawatmu kecil, kamu kalian bertiga terutama. Yang itu menjadi tanggung jawab ayah, Bapak Ibu. Tanggung jawab ayah mendidik anak sejak lahir hingga sekian, karena ia bekerja. Tanggung jawab pendidikan diwakilkan kepada istri. Istrinya rela kemudian tidak bekerja merawat anak-anak. Itu tampaknya menjadikan tumbuhnya rahmat seorang suami. Maka ketika ketemu dengan anaknya ditawarkan seperti itu, jawabannya sangat mengejutkan. Andai itu sekedar nafsu dan hasrat, maka sudah saya tinggalkan. Tetapi tidak. 25 tahun itu belum bisa menggantikan peran ibumu yang 35 tahun dulu. Bapak Ibu, ini kalau tidak rahmat tidak bisa. Boten saged. Leres napa mboten, Pak? Ibu-ibu pengen boten suami yang seperti itu? Langka. Ajeng jawab bapakku kok ora ngoten. Repot niki. Wonten mboten? Ada Bapak Ibu. Dari mana? Itulah nanti di hak dan kewajiban. Bisa kita tumbuhkan. Kenapa? Dengan cara rahmat yang pada akhirnya kalau mau as-sakinah itu ternyata maknanya tumakninah, ketenangan yang lahir dari interaksi spiritual dengan Gusti Allah. Pak, ajak keluarga itu sholat, bangunkan. Ini istri saya ini memang hadir Bapak Ibu, ingin ngontrol saya. Kebanyakan penceramah nek ngeten-ngeten iki mboten wani ngajak bojone. Takut niki gampang diucapkan tapi wangel di leres apa mboten, Pak? Iya, seperti itu. Ini menjadi pelajaran bagi saya. Luar biasa, Bapak. Mila, saya akan tutup dengan lagu melih pokoknya. Ya ta? Ciri khasnya itu memang. Kalau kita hanya sekedar conditional love, hati-hati. Ojo dumeh sugih banjur dosa, bondo dunya mung nyilih sesuk bakale. Leres napa mboten?